Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai sistem endokrin yang beranggotakan Ainun Indarti, Apriyani, Susi Nurjanah, Tria Adinudestriani yang bereferensi dari Isnaini Wiwi 2006, Fisiologi Hewan, Yogyakarta, Kanisius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Adinudestriani. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin. Ada yang sudah tahu mengenai sistem endokrin? Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu mengenai sistem endokrin ini. Nah, sistem endokrin ini dapat dijumpai pada semua golongan hewan, baik vertebrata maupun invertebrata. Pada umumnya, sistem endokrin ini bekerja untuk mengendalikan berbagai fungsi fisiologi tubuh. Nah, sistem endokrin disebut dengan kelenjar buntu. Mengapa? Karena berupa kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Nah, sekret yang dikeluarkan ini berupa hormon. Hormon inilah yang mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh hewan, antara lain aktivitas pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, pencernaan, dan integrasi serta koordinasi tubuh. Sistem endokrin ini hampir selalu bekerja sama dengan sistem saraf. Namun, cara kerjanya dalam mengendalikan aktivitas tubuh berbeda dari sistem saraf. Sistem endokrin ini lebih banyak bekerja melalui transmisi kimia. Sistem endokrin memperlihatkan waktu respon lebih lambat dibandingkan pada sistem saraf. Selanjutnya, yaitu fungsi sistem endokrin secara umum. Nah, fungsi sistem endokrin secara umum ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas tubuh yang dikendalikan oleh hormon dan jenis hormon yang mengendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Nurjana. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan mengenai sistem endokrin. Mekanisme aksi hormon yaitu dapat memperlihatkan efek biologis. Suatu hormon harus berinteraksi dengan sel sasaran melalui reseptor khusus bagi hormon tersebut. Kemudian, reseptor hormon pada membran, di mana reseptor untuk hormon pada suatu sel dapat terletak pada membran atau sitoplasma. Contohnya yaitu beberapa peristiwa yang dapat dirubah oleh hormon, yaitu perubahan aktivitas enzim, aktivitas pembentukan mikrotubulus, pengubahan aktivitas metabolisme DNA. Kemudian, reseptor hormon pada plasma atau reseptor sitosolik. Reseptor sitosolik ini merupakan reseptor hormon yang terdapat dalam sitoplasma sel sasaran. Contohnya yaitu hormon steroid dan hormon turunan asam amino. Kemudian selanjutnya yaitu sejumlah invertebrata tidak mempunyai organ khusus untuk sekresi hormon, sehingga sekresinya itu dapat dilaksanakan oleh sel neurosekretori, di mana sel neurosekretor ini dapat ditemukan pada semua metazoa atau hewan bersel banyak. Contohnya yaitu Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, dan Insecta. Kemudian selanjutnya yaitu sistem endokrin pada invertebrata, di mana organ endokrin tepi adalah semua organ endokrin di luar hipotalamus dan pituitari. Semakin hari, maka semakin banyak pula ditemukan organ endokrin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sistem endokrin pada vertebrata yang meliputi kelenjar endokrin yang mensintesis dan melepaskan duta kimia khas ke dalam hormon. Sistem endokrin vertebrata dibedakan menjadi hipotalamus, organ endokrin tepi, dan kelenjar final. Sistem endokrin pada vertebrata meliputi sistem endokrin pada pisces, sistem endokrin pada amfibi, pada reptil, pada aves, yang kemudian pada mamalia, yang khususnya pada manusia. Kemudian pengaruh stres pada fisiologi hewan, di antaranya kondisi lingkungan,
kandang yang panas, yang ventilasinya kurang. Kemudian perubahan makan secara mendadak pada hewan. Kemudian hamil dan ibu menyusui. Adanya hewan lain seperti predator, kucing, dan hewan lainnya yang menyebabkan hewan itu stres. Masa kawin pada hewan juga bisa menyebabkan stres pada hewan tersebut. Kemudian sakit bisa menyebabkan stres pada hewan. Kemudian perlakukan owner yang kasar juga bisa menyebabkan stres pada hewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani. Saya di sini mencoba untuk melanjutkan presentasi dari kelompok 3, yaitu mengenai sistem endokrin. Adapun yang akan saya bahas yaitu mengenai hormon penyebab bahagia dan penyebab stres pada hewan ataupun manusia. Yang pertama yaitu ada hormon dopamin, yang kedua ada hormon serotonin, yang ketiga ada hormon endorfin, dan yang terakhir hormon oksitosin. Nah, hormon yang pertama yaitu hormon dopamin. Hormon ini disebut juga sebagai hormon pengendali emosi, yang mana hormon ini jika dikeluarkan secara banyak atau tepat, maka seseorang atau hewan akan mengalami rasa senang dan bahagia. Hormon yang kedua yaitu hormon serotonin. Hormon ini disebut sebagai hormon kunci kebahagiaan. Kenapa? Karena hormon ini dapat mengatur suasana hati dan mencegah depresi. Artinya hormon ini ketika kita ataupun hewan akan depresi, pasti akan dicegah oleh hormon ini dan akan mengembalikan suasana hati. Kemudian yang ketiga yaitu hormon endorfin, yaitu hormon yang merupakan obat atau penawar rasa sakit pada tubuh secara alami yang mampu memblokir rasa sakit itu. Jadi hormon ini dapat memutuskan atau memblokir rasa sakit, yang mana hormon ini jika diperbanyak akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, kemudian hormon yang keempat yaitu hormon oksitosin. Hormon ini merupakan hormon cinta yang dilepaskan terkait hubungan percintaan dan melahirkan. Jadi hewan ini ataupun manusia ini melepaskan hormon ini ketika mereka sedang melakukan hubungan percintaan atau ketika akan melahirkan. Karena hormon ini dapat meningkatkan perasaan kasih sayang dan cinta terhadap sesamanya. Selanjutnya yaitu hormon penyebab stres pada hewan. Yang pertama yaitu ada hormon kortisol, yang kedua yaitu hormon adrenalin, dan yang ketiga yaitu hormon neuropinefrin. Yang pertama yaitu hormon kortisol. Hormon kortisol adalah hormon steroid yang dapat membantu tubuh untuk merespons stres. Jadi hormon ini tuh disebut sebagai hormon stres karena pada saat tubuh hewan tuh stres, maka kadar kortisol yang ada dalam tubuh tuh akan melonjak atau naik. Nah, kemudian yang kedua yaitu hormon adrenalin. Hormon adrenalin yaitu hormon yang dapat diproduksi oleh kelenjar adrenal atau otak. Hormon ini disebut sebagai hormon epinefrin, yang mana hormon ini dilepaskan ketika hewan itu merasa senang, takut, tertekan, cemas, bahkan dalam situasi atau keadaan yang menegangkan dan berbahaya, maka hormon ini akan cepat dilepaskan. Dan yang terakhir yaitu hormon neuropinefrin. Hormon ini merupakan obat yang dapat menangani tekanan darah rendah atau yang biasa disebut dengan shock. Jadi hormon ini dapat mencegah shock atau misalkan penurunan fungsi-fungsi organ pada tubuh atau bahkan fungsi organ yang tidak berfungsi sama sekali. Jadi hormon ini tuh sebagai obat untuk menangani tekanan darah rendah parah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.